Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali di semester 2 ya. Kita akan memulai lagi pembelajaran di semester 2. Tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Meskipun pembelajarannya kita masih PJJ atau BDR ya, belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar IPA, materinya yaitu tentang perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor itu sama dengan panas ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Perpindahan kalor secara konveksi, secara konduksi, dan secara radiasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan PPT berikut ini atau penjelasan berikut ini. A ya, perpindahan panas atau kalor secara konduksi, yaitu perpindahan panas pada suatu benda tanpa diikuti perpindahan zat atau rambatan ya, Jadi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Sedangkan zat perantaranya ya pada perpindahan panas secara konduksi adalah benda padat ya. Misalnya panas merambat pada besi, tembaga, dan aluminium. Sekali lagi, perpindahan kalor atau panas secara konduksi adalah perpindahan panas pada suatu benda tanpa diikuti perpindahan zat atau rambatan. Jadi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Sedangkan zat perantaranya adalah benda padat. Misalnya, panas merambat pada besi, tembaga, dan aluminium. Contoh yaitu knalpot. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Kemudian tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan mentega yang dipanaskan di atas wajan menjadi meleleh. Kemudian ujung sendok menjadi panas saat dipegang ketika dipakai mengaduk teh panas ya. Ketika dipakai mengaduk teh panas ya, mengaduk teh yang ada air panasnya. Kemudian ujung besi menjadi panas saat dipegang ketika dipanaskan di atas api. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Berikut adalah gambarnya. Nih ya. Ini contoh perpindahan panas secara konduksi. Tadi knalpot motor menjadi panas saat mesin dipanaskan. Kemudian ini sendok menjadi panas ketika dipakai untuk mengaduk kopi atau teh panas ya. Jadi ininya menjadi panas. Kemudian ini teko ya. Teko tutupnya akan menjadi panas ya ketika dipakai memasak air atau pegangannya akan menjadi panas. Kemudian ini nih, ujung besi akan terasa panas ya. Ininya akan terasa panas walaupun yang dipanaskannya ujung yang sebelah sini. Kemudian mentega akan menjadi cair ketika dipanaskan di atas wajan. Ya, ini adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Dan ingat ya, pengantarnya yaitu adalah benda padat. Benda padat itu seperti apa saja? Aluminium, besi ya, itu adalah zat pengantar dalam hantaran panas atau perpindahan kalor secara konduksi. Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah.
berpindah. Kalau tadi secara konduksi itu ya, perpindahan secara konduksi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Tetapi kalau perpindahan panas secara konveksi, yaitu zat perantaranya ikut berpindah. Jadi perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Sedangkan zat perantaranya pada perpindahan panas secara konveksi adalah ada dua, yaitu benda cair dan benda gas. Contohnya, terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian gerakan balon udara. Gerakan naik turunnya air ya saat dipanaskan atau ketika memasak air, itu adalah perpindahan panas secara konveksi. Kemudian asap pabrik yang membumbung tinggi, itu juga adalah contoh perpindahan panas secara konveksi. Ingat, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Sedangkan zat perantara pada perpindahan panas secara konveksi adalah benda cair dan benda gas. Selanjutnya contoh gambarnya. Nih ya. Ini peristiwa ketika memasak air ya, adalah perpindahan panas secara konveksi ya. Karena zat perantaranya ikut berpindah, jadi mendidih ya. Kemudian ini serbuk gergaji, ketika dididihkan maka yang bawah akan ke atas dan yang atas akan ke bawah. Atau ketika memasak kacang hijau, rebusan kacang hijau ya, itu juga sama perpindahan panas secara konveksi. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut ya. Ini zat perantaranya adalah gas ya. Kalau ini zat perantaranya adalah benda cair. Ini zat perantaranya adalah gas ya. Itu terjadinya angin darat dan angin laut, ini juga perpindahan panas secara konveksi. Kemudian ini asap pabrik yang membumbung tinggi, ini juga sama perpindahan panas secara konveksi. Selanjutnya, perpindahan panas secara radiasi atau perpindahan kalor secara radiasi ya. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi perpindahan panas secara langsung, tidak ada zat perantaranya. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi ya. Tubuh terasa hangat ketika di depan api unggun atau perapian. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Atau juga bisa ketika kita menjemur ikan asin, itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Ingat, perpindahan panas secara radiasi yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara atau perpindahan panas secara langsung. Contohnya, ketika kita berada di bawah terik sinar matahari atau ketika kita lagi berjemur, kan sekarang kita wajib berjemur ya selama 20 menit, itu secara langsung. Kemudian ketika kita berada di depan api unggun atau perapian, itu panasnya akan terasa langsung ke tubuh kita. Kemudian pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Atau ikan asin akan menjadi kering ya, ikan akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik sinar matahari. Berikut adalah gambarnya. Nih ya. Ini badan kita akan terasa panas ketika kita berada di depan api unggun. Kemudian pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, dan ini tangan kita akan terasa panas ya ketika didekatkan dengan lilin yang menyala. Dan ini sinar matahari akan langsung panasnya terasa oleh
kita ketika kita berjemur ya. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan ingat ya, kalian harus selalu ingat pesan ibu, yaitu wajib mencuci tangan, wajib menggunakan masker, dan harus menjaga jarak atau tidak berkerumun. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.